Kami semua tetap menolak, Pak. Baik, Pak. Silakan dibaca dulu dari hasil audit. Interupsi, pimpinan sidang. Data-datanya ada pada kami. Ini Bapak lihat dulu sesuai dengan urutannya, Pak. Nomor 3. Kalau itu jawabannya, kami tidak terima. Di situ Bapak baca yang jelas. Saya akan klarifikasi semua di media massa. Sesuai. Saya setuju, Pak. Saya setuju. Tapi lakukan yang benar. Ada support dari bapak-bapak ini. Dan itu sesuai dengan apa yang sudah kami rinci dengan sebenar-benar matang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Baru pulang ya? Iya. Diminum dulu tehnya ya. Terima kasih, Bu. Anak-anak sudah pada tidur? Sudah ya. Ya, gimana keadaan di DPR sekarang? Masih seperti kemarin, Bu. Disorot terus oleh media massa. Tapi kita tidak bisa tinggal diam begitu saja. Ayah kurang nyaman dengan pemberitaan itu. Sebab orang-orang akan berpendapat sama. Oh iya ya, lusa Dina mengadakan syukuran beasiswanya di rumah. Jangan lupa,
Ayah undang semua warga buat datang ya. Insya Allah, Bu. Kamu belum tidur, Nak? Sini sayang, sini. Sini duduk. Kok kamu belum tidur? Belum ngantuk. Bu tinggal dulu ya. Ya, Bu. Kok belum ngantuk itu kenapa? Nggak bisa tidur. Kamu itu kenapa sayang? Ayah akan masuk penjara ya? Loh, kok kamu bisa nanya gitu sama ayah? Tadi lihat berita di TV. Kalau banyak anggota DPR yang terkena masalah. Terus, ayah kok kelihatannya sedih. Enggak sayang. Ayah justru sedih karena banyaknya berita negatif tentang anggota DPR. Dan ayah lebih sedih lagi jika tempat ayah bekerja selalu diberitakan negatif. Padahal kan tidak semua anggota DPR seperti itu. Jadi kamu ikutan sedih dong mikirin ayah. Ya. Iya ya. Habis teman-teman Tani pada tahu kalau ayah anggota DPR. Terus mereka juga bilang kalau jadi anggota DPR itu kerjanya enak. Kelihatannya sih memang enak. Tapi tidak semua yang terlihat enak itu mudah untuk menjalaninya. Justru menjadi anggota DPR itu tugasnya berat. Karena dia membawa amanah rakyat. Tanggung jawabnya besar. Dan dia harus selalu berada bersama dengan rakyat di setiap mengambil keputusan. Tapi itu kan tidak mudah untuk dilakukan. Karena kamu masih kecil, tugas kamu sekarang adalah belajar yang rajin. Biar mendapat beasiswa seperti kakakmu. Ya. Siap ya? Sekarang kamu tidur ya. Biar besok gak telat bangunnya. Oke. Ya. Di tempat inilah anggota Dewan Perwakilan Rakyat bekerja. Sebuah tempat yang memiliki luas tanah mencapai 41,2 hektar. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPR mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan dapat senantiasa mengawasi presiden. Anggota DPR terdiri atas anggota parpol peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Mereka berasal dari beragam suku di 33 provinsi Republik Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Dengan masa keanggotaan 5 tahun. Berikut komposisi partai yang memperoleh kursi dalam pemilu legislatif 9 April 2009. Lagi-lagi beritanya cuma di PR. Apa nggak ada berita yang lain tuh orang sini? Anggota dewan sama aja kayak kita ya. Nih, Gini ya, kita kan udah dikasih kepercayaan sama para warga untuk jaga kampung kita biar aman dan tentram. Kalau misalkan para warga udah nggak percaya sama kita nih, waduh, bahaya tuh. Rumah warga bisa kemalingan. Siapa yang disalahin? Kita. udah, jangan pada khawatir toh.
Kalau misalnya ada maling datang ke kampung kita, biar saya duluan yang ngadepin. Nih, pilih rumah sakit. Apa yang ini nih? Pindah ke rumah masa depan. Ayo. Apaan tuh? Coba dicek. Cek, Hah? Apa tuh? Cek. Loh, memangnya harus saya duluan yang cek? Yang saya lihat yang paling siap itu cuma sampean tok. Makanya sampean saya suruh ngecek. Ya. Ya wes, jadi tumbal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Anggota DPR RI adalah wakil rakyat yang mendapatkan kepercayaan langsung dari rakyat. Dalam menjaga amanat rakyat yang telah diberikan, anggota DPR membentuk fraksi sebagai wadah bagi anggota DPR untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkannya kepada publik. Kan, kayak aku bakal kangen deh sama suasana kampus. Iya ini, kayak baru kemarin kita masuk kuliah. Belum selesai aja. Ya. Firman tuh. Hei, kalian balik buku juga? Si Rani. Kamu udah dari tadi? Enggak, baru kok. Ya udah, kalau gitu pas kita bisa balikin buku bareng. Belum kali. Rani, apaan sih? Oh iya, Din. Kabar ayah kamu gimana? Tumben banget nanya-nanya Dina. Ada apa nih? Enggak, gini. Tadi pagi itu aku sempat lihat berita. Kalau di TV itu lagi gencar-gencarnya dikabarin masalah kinerja anggota dewan. Ya karena ayahnya Dina ini anggota dewan, sekalian aja aku tanyain. Anggota DPR RI senantiasa meningkatkan kinerjanya sesuai tugas dan wewenangnya agar dapat bersifat proaktif dan sungguh-sungguh dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi serta pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Kita harus tetap yakin bahwa mereka masih dan akan tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ya kan? Setuju, Din. Kita harus tetap yakin. Lihat aja nih anaknya dapat beasiswa ke luar negeri. Apaan sih lo? Oh ya, lusa jangan lupa ya datang ke acara syukuran aku. Di mana? Di rumah. Siap, Tuan Putri. Aku pasti datang sama Firman. Ya kan? Iya. Turun ya. Iya deh, kita balikin bukunya. Nih, Pak. Ini TV bu ya diganti yang baru aja. Ya iya, gini-gini ada sejarahnya, Mas. Sejarah. Ya kalau ada sejarah taruh museum, jangan taruh sini. Asal ngomong aja taruh museum. Bisa-bisa saya ketinggalan informasi dong. Bener. Apalagi zaman sekarang ini lagi gencar-gencarnya orang membicarakan tentang kinerja anggota DPR. Kan kita jadi bertanya-tanya. Coba, bener apa betul? Betul. Kamu di warung masih ngebon ngomong kinerja. Kinerja apa? Kinerja itu produktivitas. Kinerja aja nggak ngerti produktivitas lagi. Mas, maksudnya produk-produk yang saya jual di warung ini. Sama produk atau Iya. gitu ya? Kinerja itu hasil kerja. Nah, sekarang DPR ini sedang disorot hasil kerjanya. Bikin pusing aku. Diminum dulu kopinya biar kagak pusing. Kopi ku apa? Tenang aja Mas, kita tambahin. Mon, bikinin kopi satu lagi. Tapi Mas, menurut saya nggak semua anggota DPR itu jelek. Yang kayak diberitain di koran-koran sama di TV itu. Malah ada anggota DPR yang kreatif. Terus juga ada yang deket-deket sama kita-kita. Contohnya Pak Ali. Itu yang tinggal di gang ujung sana. Bali yang belokan. Iya. Ya iyalah bang, pasti masih ada yang baik. Nah kalau nggak ada orang seperti itu, terus siapa yang mikirin rakyat-rakyat seperti kita ini? Benar, makanya sebagai rakyat kita jangan mudah terpengaruh. Mikir pakai otak, jangan pakai otot. Biar pinter, biar cerdas kita. Makanya sering nongkrong di warung ini biar cerdas sambil ngopi. Makanya TV-nya ganti baru, biar kita betah nongkrong di warung ini. TV lagi. Waalaikumsalam. Pak Ali.
Ayo, lama ngopi apa nih Pak Ali? Seperti biasa Pak, kopi biasa. Kita bikinin yang istimewa. Baik, terima kasih. Mohon bikinin kopi buat Pak Ali. Itu tadi kita lagi apa Mas? Ngobrol-ngobrol apa tadi? Kinerja anggota DPR. Nah, itu dia maksudnya gimana tuh Pak? Oh, soal itu. Jadi begini. Kinerja anggota DPR terlihat dengan dihasilkannya undang-undang, kebijakan, dan keputusan yang senantiasa meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Segala bentuk hasil kerja yang dilakukan oleh anggota DPR adalah bagian dalam melaksanakan fungsi dan tugas DPR RI. DPR memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi legislasi, yaitu membuat undang-undang bersama pemerintah. Yang kedua, fungsi anggaran, yaitu menyusun anggaran pendapatan belanja negara atau yang disingkat APBN bersama pemerintah. Dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang dan anggaran yang dikerjakan oleh pemerintah. Institusi DPR RI adalah lembaga para wakil rakyat yang memperjuangkan hak-hak rakyat. Nah, tempat di mana para wakil-wakil rakyat dari setiap provinsi berada di sana. Nah, kami duduk bersama, musyawarah bersama untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang senantiasa berpihak kepada rakyat. Tuh, jadi ngerti ya. Duluan Pak. Ya silakan. Saya dari tadi sudah minum ini Pak. Silakan Bang, silakan. Nah, sebagai anggota dewan, saya harus menjelaskan kepada teman-teman semua bahwa kami ini senantiasa memperjuangkan aspirasi rakyat. Karena kami dipilih untuk menyuarakan hati rakyat. Nah, untuk menjalankan tanggung jawab itu bukanlah tugas yang gampang. Iya pasti itu. Benar Pak itu Pak. Yang namanya tanggung jawab pasti harus siap dengan segala resiko. Iya kan Pak? Iya. Udah dipikirin atuh. Oh ya Bapak-bapak, lusa saya akan mengadakan syukuran di rumah saya. Saya mengundang Bapak-bapak ini untuk hadir di rumah saya. Pasti kita datang ya. Makan-makan berarti Pak. Insya Allah. Iya. Jangan lupa beritahu teman-teman yang lain. Jangan khawatir Pak, nanti kita bantu. Jo, Ya Pak, ya Pak. jangan lupa kasih tahu warga semua ya. Oh iya Pak, ya Pak. Datang ke rumah Pak Ali. Ya Pak. Pak ngomong-ngomong jam berapa Pak? Insya Allah jam 9 pagi Pak. Jam 9 Jo. Oh iya Pak, ya Pak. Saya kosong Pak. Setiap jam 9 pagi saya kosong. Insya Allah datang. Yang penting opor ayamnya Pak. Amin. Ya Allah ya Robi, sampai lupa Pak kopinya. Iya Pak. Kopinya Bon, aduh, kasihkan ngobrol Pak. Iya. Jangan lupa. Apa lagi? TV-nya ganti baru. Iya aja nih Pak. Pak, duluan Pak. Silakan. Bener Pak, bikin. DPR mempunyai hak dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hak DPR. Hak interpelasi. Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak angket. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR sebagai lembaga negara untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional. Bang, tahu nih pusing. Udah, sayur asam aja, masa beli pedas enak. Masa iya? Hujan-hujan sayur asam. Aduh. Bang, 3.000. 3.000. Kalau bisa harga sembako jangan ikutan naik lagi dong Bang, ya? Iya betul tuh Bu Gina. Ntar kalau semua harga-harga pada naik nih, kita mau makan apa dong? Ya Ibu, tetap aja makan nasi, cuma porsinya kurangin, gitu Bu. Ah itu mah Ibu aja yang mau diet. Sabar dulu Ibu-ibu. Laras. Ibu nggak perlu khawatir. Kita bisa kok mengadukan aspirasi dan pengaduan kita tentang kenaikan harga sembako ini. Oh. Terus
Gimana tuh, Bu? Caranya kita bisa langsung datang ke gedung DPR RI atau melayangkan surat. Pasti aspirasi kita didengarkan oleh anggota DPR. DPR RI menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat tentang suatu permasalahan yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPR RI. Selain melalui rapat dengar pendapat umum dan melalui kunjungan kerja, DPR RI juga menerima penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat secara langsung atau bisa juga melalui surat. Masyarakat yang datang secara langsung ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasi dan atau pengaduan diterima dan disalurkan oleh Sekretariat Jenderal atau Humas kepada alat kelengkapan DPR yang membidanginya dan atau fraksi. Dapatkan informasi DPR terkini dan live streaming di www.dpr.go.id. Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS Aspirasi DPR di 0811 944 3344. Layanan informasi publik di www.ppid.dpr.go.id. Pengaduan masyarakat di www.pengaduan.dpr.go.id. Saya mau tuh. Kali aja suara kita-kita ini didengarkan oleh pejabat-pejabat itu. Enggak. Setuju tuh Begina. Nggak perlu demo, gampang ya Bu ya. Oh iya Ibu, besok datang ya ke rumah saya. Ada syukurannya Dina. Pasti Bu. Insya Allah. Jangan lupa undang teman-teman yang lain. Sekalian kita ngomongin program PKK kita ke depan. Oh iya. Selain hak DPR, terdapat juga hak anggota DPR, yaitu hak mengajukan usul rancangan undang-undang, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, hak keuangan, dan administratif. Awas Pak, hati-hati, jangan sampai salah kerok. Iya Bang, iya. Abang anggota dewan ya? Bukan. Emang kenapa Pak? Gimana nih? Tanggapan abang tentang berita-berita yang lagi beredar sekarang? Berita apaan? Infotainment atau apa nih Pak? Ya berita tentang anggota DPR lah. Yang pasti, jadi anggota dewan itu berat Pak. Bapak merasa berat nggak kalau dikasih kepercayaan oleh orang banyak? Saya aja sekarang merasa berat Pak. Itu kan karena abang banyak masalah. Sembarangan Bapak ngomong ya. Bukan itu saja, selain menjalankan amanat rakyat, anggota dewan itu manusia biasa. Saya juga manusia. Saya tahu Pak. Mereka itu gampang sekali digoda sana sini. Kalau nggak kuat nih, lama-lama hilang kepercayaan rakyat kepada mereka. Nah terus yang diberitain di TV-TV itu gimana Bang? Itu cuma oknum saja Pak. Tidak semua anggota dewan seperti itu. Yakinlah masih banyak anggota dewan yang kita percaya. Terus yang namanya... Sudah. Bapak dari tadi tanya terus, saya ini capek. Habis penasaran sih. Penasaran Pak. Asal jangan mati penasaran aja. Waalaikumsalam. Pak, besok datang ya Pak ya di acara syukurannya Bapak Ali. Oh, Bapak Ali yang anggota dewan itu ya? Iya betul. Ya, insya Allah saya datang. Insya Allah. Iya. Ente datang nggak? Ya datang lah. Dalam melaksanakan tugas yang berat, DPR membentuk komisi. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Pimpinan komisi adalah satu kesatuan pimpinan yang sifatnya kolektif. Pimpinan komisi ini terdiri dari 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua. Mereka berasal dan dipilih oleh anggota komisi. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, DPR memiliki 11 komisi yang terbagi sesuai dengan ruang lingkup tugas serta mitra kerjanya. Hari ini, acara syukuran buat Kak Dina yang akan melanjutkan kuliahnya ke luar negeri. Kak Dina terlihat bahagia sekali. Ibu sendiri sibuk meladeni teman-temannya yang menanyakan resep masakan. Sedangkan ayah sudah tidak terlihat sedih lagi. Ia begitu semangat mendengarkan cerita dari para warga. Ayah
tidak pernah berubah terhadap para warga. Dia selalu dekat dan selalu mendengarkan keluhan warga. Semoga ayah tidak pernah berubah. Semoga ayah selalu menjaga amanat rakyat yang diberikan kepadanya. Aku bangga punya ayah sepertinya. Nah, sebagai lembaga perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat, anggota dewan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Mereka selalu berjuang demi meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.